Mereka punya ide dan gagasan, tapi mereka tidak punya yang namanya kekuatan untuk memulainya gitu. Kalau di Padang gimana bro? Padang ini kan apa ya? Kota ya. Kota ya. Petani masih banyak ya? Petani itu orang kaya semua. Nah, Siapa bilang yang punya karyawan banyak itu adalah petani? iya. Ya? Zaman sekarang pertanian itu tidak seperti dulu. Karena banyak sekarang kita lihat anak-anak petani ini menggabungkan atau mengkolaborasikan antara pertanian dan wisata. Ya. Kenapa saya lihat agrowisata banyak, wisata pertanian sekarang. sektornya. Apalagi Sumbar, jadi target utama dari provinsi lain. Jadi nggak sampai di bibit aja, kita langsung membina petani-petani, pekebun-pekebun yang ada bermitra dengan kami, dengan konsumen yang bekerja sama dengan kami sampai ke pasca panen. Kita bertani itu bukan hanya sekedar mencari untung. Bertani itu bukan hanya mencari keuntungan sendiri, tidak. Tapi kita menciptakan kehidupan loh. Menjaga kehidupan ini bagaimana dia terus berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini asik nih. Biasanya kita ngumpul sama petani-petani, biasanya yang agak-agak berumur. Sekarang kita ngumpul sama petani milenial di Sumatera Barat. Luar biasa, tepuk tangan teman. Ada Ketua Petani Milenial Sumatera Barat, Ya. Bro Nanda. Oke. Ketua Petani Milenial Kota Padang, Bro Arif. Arif. Bro Arif, Ketua Petani Milenial, Hendrik Agam. Dari Agam. Mande. Yuk milenial. Pasti lah. Anda bapak manggil enggak? Bro. Oh, Bro Hendrik ya? Hendrik. Iya, Bro. Ya. Ini, Ayo, apa ada. kondisi pertanian sekarang? Ini lo ngaku milenial nih kan? Wah. Ini kita apa adanya aja nih ya. Ah, betul. Apa kondisi pertanian sekarang yang ada di Sumbar masalahnya? Kondisi ya. To the point. Kondisi ya. Yes. Oke, kondisi pertanian sekarang di Sumbar ini yang kita lihat, Bang. Yang kita lihat di daerah-daerah atau kabupaten yang ada di Sumatera Barat, ada 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, memang jadi permasalahan atau kondisi pertanian yang saat sekarang ini adalah dukungan. Bagaimana kita ini mendukung anak-anak muda ini menyalurkan inspirasi, gagasan, dan ide yang mereka punya gitu. Dari hulu sampai hilir. Mereka punya ide dan gagasan, tapi mereka tidak punya yang namanya kekuatan untuk memulainya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dari segi modal. Modal maksudnya adalah perhatian dari pemerintah ataupun dari stakeholder yang bertanggung jawab untuk pertanian itu membantu anak-anak muda ini untuk meningkatkan pertanian atau ide gagasan mereka di bidang pertanian seperti itu. Itu aja sih untuk sementara dulu, untuk Sumatera Barat ya. Nah, untuk hilirisasi, ada yang sudah punya usaha, tapi marketnya belum jelas nih, pasarnya kemana seperti itu. Mungkin ada seperti yang kita lihat sekarang startup kan banyak gitu kan. Nah, itu kita pengennya di sana, tapi belum ada yang mengarahkan ke sana seperti itu. Itu aja sih. Ya. Kalau di Padang gimana bro? Padang ini kan apa ya? Kota ya. Kota ya. Petani masih banyak ya. Petaninya, Ketua Padang. Ketua Petani milenial. kalau untuk petaninya sekarang masih ada juga bang, Ah. tapi masih ada juga berkurang. Ah. Tapi itu kan PR juga pada kita, bagaimana kita mempertahankan pertanian tadi itu di wilayah perkotaan Padang nih bang. Di Kota Padang ini unik juga, dia di Kota Padang pilihan pertaniannya cukup luas juga sekarang bang. Banyak Ya, ya. masih banyak. Iya. Yang kita sepukan senior kan misalnya Pak John ya, Pak Ya. Joni ya, Nyek John ya. Ya. Kayak gitu orang Agam tuh mah. Dan ternyata Iya. ternyata minat petani di Sumbar ini banyak ya. Iya. Nah, banyak yang akan apa namanya itu yang punya progres pertanian di Sumbar ini anak muda rata-rata, Bang. Iya. Sekitar 90% anak-anak mudanya mereka jiwanya usaha gitu. Pengen pertanian karena kita dengan kekayaan alam di Sumatera Barat ini Bang tahu sendiri kan. Kita kaya. Kita tinggal olah gitu loh. Nah, anak-anak ini punya basic di sana, tapi mereka butuh sebenarnya dukungan itu, support system sebenarnya. Itu yang intinya betul sebenarnya. Bagaimana cara kita untuk itu? Nah jadi kalau gue lihat sendiri ya, ini bro ya, kondisi petani milenial ini, mungkin orang anak-anak milenial sekarang ini kurang tertarik di dunia pertanian ini, karena dianggap pertanian ini nggak menarik secara finansial. Betul. Ya, Hmm. bener nggak? Karena dianggap itu pertama. Yang kedua, petani ini dianggap nggak seksi, nggak keren. Jadi petani nggak keren. Iya. Padahal kan kalau udah kumpul nih orang yang keren-keren begini kan beda lagi ceritanya kan. Oh ternyata Beda lagi, banyak ya. petani-petani milenial keren-keren tuh mah. Ya, betul. Banyak-banyak pipih tuh mah. Nah, coba lu buktikan, apakah betul petani milenial ini Gimana tuh? banyak pipih? Oh, betul dong. Nah, itu dia. Siapa Ini bilang kan biar petani- biar anak milenial pun paham, Nah. tahu kan? Ini yang ingin kita sampaikan. Ya. Ternyata petani itu orang kaya semua. Nah, Siapa bilang yang punya karyawan banyak itu adalah petani? iya. Ya? Zaman sekarang pertanian itu tidak seperti dulu. Yang hanya kita manusianya bekerja bukan. Sekarang kita punya teknologi untuk bekerja.
Kita hanya menggunakan pemikiran kita, apa yang ada di dalam pemikiran kita itu yang kita curahkan ke lapangan seperti itu. Kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan kok, Bang. Kalau seandainya kita bisa mengolah produk ini menjadi produk jadi, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kita bisa gaji orang. Banget. Kita bisa gaji sarjana-sarjana. Ya nggak? Membuka lapangan pekerjaan. Petani itu kita lihat di luar negeri nih. Kalau kita mencontoh ke luar ya seperti itu, kita lihat banyak loh petani-petani yang benar-benar sukses di luar sana. Apa sih metode yang mereka pakai seperti itu? Nah, itu yang akan kita terapkan di sini. Kan itu yang belum terbuka sampai detik sekarang ini gitu. Gua kemarin main ke Solo. Ya. Ke Solo ya. Ke Solo mana tuh, Bang? Ada 3 di Solo. Di mana yang kita nginap? Di Kabupaten, Kota Solo apa Solo Selatan? Kabupaten. Oh, Kabupaten Solo. Oh iya, Pantai Cermin. Oke. Pantai Cermin. Di situ gua nginap di rumah petani milenial, Bro. Mungkin mereka belum masuk ke organisasi petani milenial, tapi umurnya milenial. Oke. Petani-petani banyak milenial situ, Bro. Iya. Tanam bawang situ kan? Iya, benar, Banyak bawang, kan? Bang. Nah, gue tanya di situ harga bawang berapa di situ? Ada yang 7.000, kadang sampai 30.000. Nah, Gue cek kan harga bawang goreng. nah, Bawang goreng per 500 gramnya 30.000. betul. 1 kilonya 60.000. Gue cek lagi keripik bawang 200.000 sampai 300.000. Betul. Gue bilang sama mereka, bro, lu ngapain begini nih? Kenapa nggak lu langsung olah dulu? Iya, benar. Baru lu jual. Iya, betul. Kan lu tambah banyak piti mah. Iya. Iya. Nah, mungkin ini tanggung jawab. Ini lu. Nah, itu dia, tanggung jawab lu, betul. bro. Untuk bisa mentransformasi pemikiran anak-anak petani milenial ini mengolah hasil pertanian dari hulu ke hilir kan? Iya, benar. Itu baru dari produksinya dinaikkan added value-nya. Iya, betul. Ya kan? Apalagi sampai ke sektor penjualannya. Nah, di Padang nih. Di Padang gimana, Bro? Kalau di Padang, Bro? Kalau sektor penjualannya, Bang. Iya. Kalau kita sektor penjualan di Padang, kita sistemnya ada gunakan aplikasi juga, Ya. merangkul mitra dan juga karena kita konsepnya pertanian di Padang ini farming, Bang. Kebanyakan petani milenial juga kita konsepnya hidroponik semuanya. Kebanyakan. Terbatas. Oh, mainnya di hidroponik karena Iya. lahan ya, karena lahan mungkin Iya, ya. Keterbatasan lahan ya. Kena lahan kita. Habis itu Ke Solo banyak lahan. Banyak. Agak banyak lahan. dan teknologi juga kita mainkan, Bang. Sana. Iya. Kita hidroponiknya kita sekarang ini bisa menggunakan listrik, panel surya, teknologi. Habis itu aplikasi penjualan aplikasi sendiri. Nah, habis itu kita sistem pasarnya kita ke dinas-dinas, Bang. Ke dinas, ke sekolah-sekolah, ke guru. Habis itu ke tempat Bro, boleh nggak KKVD. gue izin, Bro? Janganlah ke dinas-dinas. Langsung pasar lah. Ya, boleh. Ya nggak? Ya. Kita kan milenial masa ngarepin dinas-dinas ini, Bro. Kita maksudnya ini. Maksudnya ini. Sorry ya. Ya. Maksudnya, Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ke dinas ini maksudnya SOD ini, Bang. Dia langsung kita jemput bola Oh. penjualannya. Bukan kita mengharapkan dinas bantu gitu penjualan. Bukan dinas beli. Dinas beli. Bukan. Nggak, oke. Tapi orang yang kerja tadi karena dia kerja dari jam 7 sampai pulang jam sore sampai jam 4. Tapi kan kapan dia mau dapat sayur segar tadi? Iya. Itulah yang kita tawarkan tadi itu. Ya, Dengan ya, aplikasi tadi ada dia mendapatkan sayuran segar tadi. Kita fokus dengan sayuran. Masalahnya sekarang kalau di aplikasi apa? Kalau misalnya kita kan itu kan mentargetkan produksi kita sampai ke end user kan? Betul. Ya. Nah, apa masalahnya yang terjadi biasanya? Kalau Kalau di sekarang di Sumbar masih kendalanya kita petaninya sih. Kena MOU SOP dengan petani produk-produk kita. Gitu. Kita ada beberapa produk yang harus Harga, ada harga SOP-nya. Kadang harga ini sehari bisa berubah ya, Bang. Iya, betul. Ya, sehari Ya, per hari berubah. berapa Ya, hari betul. bisa berubah gitu. Itu yang Bibit kendala pokat kita. berubah banyak, Bro. Ya. Ini juragan pokat ya dari Agam. Nah, ada bawang. Sekarang lagi berbunga sih, Bang. Oh, lagi bunga nih ya? Ya, Besok bunga kalau kita ke Agam Insya Allah, Bang, pokat dibawa ya? langsung Gue mau pulang ke Bang. Jakarta pokat ya? Ya, dibawa panen lagi nanti, Bang. Jadi. Iya. Iya. Terus. Nah, berarti itu yang permasalahannya kalau di situs aplikasi sih. Iya. Untuk budidaya sayurannya kita sekarang ini mengumpulkan para mitra-mitra sekarang ini, Bang. Untuk bagaimana mencontohkan pertanian yang tadi itu yang modern supaya menggait para pemuda-pemuda. Oh, bahasanya pertanian itu tidak sulit. Ya. Betul. Bahasa pertanian itu mudah, nggak kotor. Nah, itu. Ya kotor nggak apa-apa, soal duitnya banyak kok. Iya, gitu. Enggak. Kotor lah, penting piti banyak. Jadi banyak. Nah, gitu. Kita mencoba untuk menciptakan entrepreneur ya, Ya, Iya. di Sumatera Barat ini ya. Itu Iya. ya. Pola pertaniannya pun kita mencoba pola pertanian bisnis. Iya. Kita pun Nanti di masuk sini- HIPMI semua ya. Iya. Iya. Biar
kita lebih kuat Boleh, ini ya. kita kolaborasi lah nanti Bang. Mungkin bukan hanya dengan HIPMI, mungkin dengan pariwisata pun bisa. Karena banyak sekarang kita lihat anak-anak petani ini menggabungkan atau mengkolaborasikan antara pertanian dan wisata. Ya. Kenapa saya lihat agrowisata banyak, Itu wisata lagi. pertanian sekarang. Sektornya. Apalagi Sumbar, jadi target utama dari provinsi lain. Iya. Saya di tempat saya Kabupaten Solo, itu rata-rata kalau hari Sabtu sama Minggu itu dari Pekanbaru, Jambi, itu bus-bus besar pariwisata tuh datang semua ke tempat saya. Nah, kita bukan hanya menjual produk, kita juga bisa jual edukasi. Kita juga bisa menjual homestay yang ada, masyarakat, memberdayakan masyarakat yang ada di sana. Sebenarnya banyak loh peran petani sebenarnya gitu. Bukan hanya di sektor produk aja, tapi di sisi lain kita juga berpengaruh seperti itu sebenarnya. Nah, ini yang kita harapkan nanti ke depannya, bagaimana Sumatera Barat ini menjadikan petani-petani muda ini adalah sebagai penggagas di tingkat nasional seperti itu. Seperti pendahulu-pendahulu kita di ranah Minang, tokoh-tokoh kita, pahlawan-pahlawan kita yang dulu. Itu harapan saya sebenarnya. Makanya kita bergerak, nggak ada dana dari siapa Bang. Kita bergerak ke sana ke sini, pakai biaya sendiri. Kita pengen buktikan, oh kita punya duit kok gitu. Kita ini entrepreneur, kita pengusaha gitu. Kita nggak bergantung sama orang. Kita pengennya, memang sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat untuk orang lain. Nah itu sebenarnya. Jadi ya ada yang mau Vasco dengan sebagai YouTuber gitu atau sebagai selebgram atau apalah tokoh ya sekarang lagi mau apa juga kan. Kita juga berharap sih adalah generasi muda dari Minang yang membawa Sumatera Barat ini lebih baik lagi. Itu sebenarnya tujuannya itu. Insya Allah ya bro, karena kebetulan juga kita kan maju di DPR RI ya sekarang ya, dari Sumbar 1 kan. Maju ya Pak sekarang? Insya Allah maju di Oke, DPR RI. Masya Allah ya. Nah kalau buat yang kayak gini-gini ada masalah kayak gini, nah Anda bisa kontak gue langsung. Oh ya, Masya Allah. Oke. Ya enggak? Nanti Untuk apa kebaikan namanya? kita, Iyalah, untuk kebaikan ya. buat betul. kampung kita sendiri, Iya bro. betul, Kenapa kampung enggak? kita sendiri. Betul Bang. Nah sekarang ini ya poinnya, berarti itu tadi di wilayah produksi, mulai sektor pertanian di milenial ini udah mulai membawa teknologi di pertanian ya. Betul. Udah mulai infiltrasi teknologi pertanian. Terus masalah mungkin kalau yang gue lihat sekarang ini masih di wilayah sektor pemasarannya ya, di hilirnya, karena masih banyak penjualan hasil pertanian ini dari para petani-petani masih ke toke-toke gitu ya, masih ke tengkulak-tengkulak yang akhirnya Betul. harga itu nggak jelas, tergantung dari Sekarang kita udah punya konsep Bang untuk itu. Kita lihat nih bagaimana kita menciptakan kerjasama tadi. Mitra dengan contoh nih ya. Berapa ya ada supermarket di Indonesia ini? Kenapa sih petani nggak coba langsung kita ngisi supermarket yang ada? Atau kita rumah-rumah sakit yang ada? Petani organik contohnya. Rumah sakit butuh makanan yang sehat dong, ya kan? Nggak mungkin pestisida ya, kan? segar. Nah, makanya di sini ada petani organik, petani milenial yang menggunakan organik, tidak pakai bahan kimia seperti itu. Nah, itu bagus untuk ke rumah-rumah sakit. Nah, itu salah satu peluang menurut saya. Langsung supply gitu ya. Nah, Langsung suplai langsung ke rumah sakit. Dan memang betul bro, harus dibuat organisasinya Iya. kita petani milenial. Karena kalau langsung petaninya, kadang kan yang ini belum panen. Waktunya Ya, kan betul. masalah waktu kan. Karena rumah sakit kalau udah kontrak sama satu petani Betul. nggak bisa kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kontraknya sama organisasi ini, nanti kan organisasi itu yang mikirin. Oh, ntar habis ini petani yang ini, habis ini petani ini. Nah. Kan diatur waktunya kan. Jadinya kestabilan supply pun terjaga, rumah sakit masih bisa butuh akhirnya ya. Nah kalau itu di Agam gimana di Agam? Ini kampung kita di Agam. Orang kampung apa ya? Kalau Agam alhamdulillah sih Bang. Kampung-kampung kawan. Apa yang ke? Sampai Sampai Halo Bang. Iyo. Nah, Betul sana sudah lah. Nah, jadi kalau di sini kan saya bergerak di bidang pembibitan hortikultura komoditi buah, Bang. Contohnya di alpukat gitu. Saya sebagai milenial memberikan contoh ke teman-teman bagaimana kita menciptakan pasar sendiri dari hasil Betul. panen itu sendiri, Bang. Betul. Baik dari hulu sampai ke hilirisasi. Sedang malahan kami di Gema Bibit Avocado ini udah ternama menjual bibit yang paling mahal sih, Bang. Orang jual bibit 35. Kenapa kita masih bisa menjual Rp50.000? Dan kami Kualitas itu ya kita menjaga kualitas. Yang kedua itu bukan hanya stagnan di bibit aja, Bang. Bibitnya dari biji atau dari okulasi atau dari Grafting cakop? itu, Bang. Hah? Grafting, bermain Oke. dengan varietas kita, Bang. Perbanyakan vegetatif itu namanya. Jadi nggak sampai di bibit aja, kita langsung membina petani-petani, pekebun-pekebun yang ada bermitra dengan kami, konsumen yang bekerja sama dengan kami sampai ke pasca panen. Nah, ujung-ujungnya yang kami minta nanti itu contohnya tentang harga buah. Kalau kita bermain dengan tengkolak, itu harga buah itu
dipatokin harga di bawah 10.000. Murah harga buah, ya murah. Tapi dengan adanya kami di sini, itu bisa kami menetapkan harga untuk kerjasama ke konsumen tersebut dengan harga yang tinggi. Dengan satu syarat, 3K yang penting harus ditaati. Yang pertama adalah kualitas, yang kedua kuantitasnya gimana, yang ketiga kontinuitas. Untuk mencapai 3K itulah kami hadir untuk mendampingi petani yang ada. Betul. Nah, kekurangannya sekarang Bang, itu tidak adanya support untuk mempergunakan lahan, bantuan dari pemerintah untuk pengadaan bibit ini segala macam. Itu sebetulnya gitu. Padahal di tempat kita Abang mungkin tahu, sampai Angke, Canduang itu lahan kosong itu sangat banyak sekali Bang, dan tidak produktif sama sekali. Ya. Seandainya Tidak gitu, dimanfaatkan dengan baik, seandainya kita bagikan bibit ke masyarakat, bagikan bibit ke kelompok-kelompok tani. Nah, dengan kualitas bibit yang bagus, bukan hanya bagikan ini 3.000 tahun sekarang 10.000 tahun. Ya, ujung-ujungnya mana? Kalau bibitnya nggak bagus, ngapain hasilnya jelek ntar? Iya, ngapain kita ngabisin anggaran? Iya. Nah, lebih baik kita, ya maaf lah Bang kalau masalah itu sih Bang. Nah, jadi kalau untuk pertanian diagam sebetulnya. Siapa bupati situ? Ya, jadi sebetulnya banyak peluang sih diagam, tapi pergerakan kita mulai. Nah, buat teman-teman, kami saya pribadi membagikan pengalaman seperti itu Bang. Bergeraklah dari hulu dan hilirisasi. Setiap bibit yang setiap hasil panen kalau bisa kita bisa mengolahnya sendiri. Kita bisa membuat pasarnya sendiri, jangan tergantung pada tengkolak. Contohnya kasihan sih Bang, harga cabai sekarang murah. Nah, pengolahan hilirisasi kita nggak tahu cara gimana gitu kan. Contohnya yang di Pak Joni kemarin, ya bagus, itu memang bagus, giling semuanya. Simpan dulu, nanti kalau udah baru dikeluarkan gitu kan. Memang itu caranya, dan itu membutuhkan support dari pemerintah sebetulnya Bang, untuk mengadakan pelatihannya, mengadakan edukasinya ke petani-petani, gini caranya, dan dibantulah, disupport lah ibaratnya Bang. Iya. Segi Banyak SDM ya. Itu yang akhirnya kalau kita bicaranya dari hulu ke hilir ya. Ya, Yang diuntungkan bukan hanya petani, tetapi para pemakan atau para end user, masyarakat sekeliling yang menikmati hasil pertanian itu pun juga lebih untung. ya, Yang pertama, barangnya lebih bagus. Mm-mm. Yang kedua, harga lebih murah. Langsung dari Karena petani. petani dapat harga lebih tinggi, ya, end user dapat harga lebih murah. ya, Ya. Karena kan hilang tuh Mm. tengah nih kan, proses tengah ini kan hilang nih. Ya, Ya. betul. Otomatis masyarakat jadi lebih Diuntungkan. untungkan semuanya. betul. Mau petaninya untung, masyarakatnya pun untung. Dan konsumen Nah, pun ini juga tanggung jawabnya besar nih di pundak-pundak kalian nih, Bro. Ya, betul sekali Bang. Ya, di pundak-pundak kalian nih. Kalau gua secara pribadi sebagai anggota DPR RI nanti justru gua minta bantu ke kalian. Bukannya kalian minta bantu ke gua. Gimana caranya kita bisa majuin masyarakat? Ya. Apa aspirasinya? Ayo kita kawal, lo yang maju. Nanti gua teleponin siapa? Kan gitu, Bro. Bener nggak? betul. Nanda bilang, "Bang, ini Bang, kalau bisa ini kita gini. Oke. Bisa nggak kita gini? Oke, gue telepon sebentar. Misalnya, Nanda, lo kesana Nanda. Kan itu sebenarnya. Betul. Sesimpel tuh kan, kita gimana cara kita bisa buka jaringan kan. Petani pun bukan hanya di sawah, bukan hanya di ladang, tapi beliau itu juga bisa mengakses dunia entrepreneur. Betul. Ini kan harapannya kan, Bro. Harapannya seperti itu, betul. Mudah-mudahan gitu kan, Bro. Ada pesan Mudah-mudahan lagi nggak? seperti Ada itu. pesan lagi nggak? Ya. Mungkin Arif, apa Arif? dari Kota Padang apa, Arif? Kota Padang loh. Ah. Iya, Oke sih Bang. ibu kota Sumbar itu. Kalau kita pesannya itu ya Bang. Kalau kita karena khusus pertaniannya Pertanian kota nih. ya perkotaan, Urban farming ya. Urban farming. Urban farming ya. itu kita kalau Padang sendiri kita bergerak teknologi itu memang kita gerak sendiri Bang. Ya. Modal sendiri, Betul. bergerak sendiri. Tapi yang kaya banyak kan dari pertanian kan? Ya, banyak pertanian. Rata-rata ini yang ketua-ketua ini owner semua Bang. Iya. Founder semua ini hidrofarm, dia kan membina beberapa kelompok tani, ada anak-anak muda yang dibina juga. Saya juga sebagai CEO di Hortisius kan. Nah, Bapak ini Gema Bibit Avocado. Kita ngadain pelajaran terus loh di tempat-tempat kita gitu, masing-masing tempat kita. Itu memang kita buka tempat edukasi juga. Tujuan kita apa yang tadi itu, menyampaikan ide dan gagasan kita agar orang ini jadi seperti ini gitu loh. Pertanian ini seperti itu contohnya. Dan Ya satu betul lagi, ya, Bang? Bang, jangan juga anggap kami petani milenial ini mahal ilmu segala macam, bukan. Kami Mahal pun apa sampai ilmu? dari nagari-nagari setempat Bang, dari luar kabupaten itu sampai diundang. Baik kami kerahkan, bukan contoh di saya mengharapkan bibit terjual lah gitu. Malahan saya bina di ke nagari. Beli sekali aja beli, jangan beli lagi, buat sendiri. Buat sendiri.
Kalau pengen pelatihannya, Kita dampingi. kita dampingi, dampingi. betul. Nah, sampai kayak gitu. Kami nggak pelit ilmu kok, Bang. Ilmu kami nggak dibawa mati kok. Iya. Nah, gitu. Ilmu ko jariah, bro. Selagi dipakai, Bang, itu pahala ngalir kok. Iyo, Nah, mati kita ilmu masalah orang masih rezeki. makan pokat orang kan. Iya, banyak juga orang Enggak. masalah gitu. Ini sok-sokan lah ngajarin ini sekarang. Oh, kalau masalah rezeki, Bang, enggak di sini pintu sana terbuka lebar, Bang. Yo, banyak Iya, rezeki, ya. gerbangnya lu Mak, Iya. ini Pusing-pusing minta sama ketua ya kan. Apa peluang ketua? Peluang. Iya, Kan nah, itu. itulah kami mengajak di Kabupaten Agam petani-petani bidang jangan terfokus dari hulu aja, jangan sampai stagnan dulu. Tergelak ke realisasi. Setelah orang itu berkembang, udah orang berkembang dengan komoditinya masing-masing, kita bermain di sana. Nah, gitu dengan harga itu nih tinggi, petaninya dapat untung besar, kita dapat cuan juga di sana gitu kan. Jadi sama-sama tertolong. Itu maksudnya tujuannya, Betul. Bang. Iya. Bro Nanda, Iya. pesan. Apa tuh udah Vasco? Ada pesan nggak buat gua? Ada. Gini udah Vasco. Sebenarnya saya merujuk lagi ke pemimpin kita Pak Jokowi ya. Saya sangat setuju sekali dengan Pak Jokowi. Beliau sangat teliti sekali melihat bagaimana perkembangan masa depan anak-anak muda di Indonesia. Saya selalu mengikuti bagaimana beliau berpidato. Kita ini ke depannya itu diuntungkan dengan bonus demografi. Ya, bonus demografi. Siapa itu ya di dalamnya? Ya, anak-anak muda. Ya. Nah, di bidang pertanian kita bergerak di bidang pertanian. Kita berharap di pertanian ini adalah penyangga, benar-benar penyangga tatanan negara Indonesia. Ya, Itu yang petani kan. Nah, karena ya yang membantu selama ini ya, mungkin pasca Covid kemarin salah satu pembantu ekonomi terbesar untuk APBN di Indonesia ini adalah pertanian seperti itu. Nah, saya berharap Sumbar ini anak-anak muda di Sumbar ini, ayolah kita pikirkan bagaimana kita bertani itu bukan hanya sekedar mencari untung. Bertani itu bukan hanya mencari keuntungan sendiri, tidak. Tapi kita menciptakan kehidupan loh. Menjaga kehidupan ini bagaimana dia terus berjalan. Karena no farm, no food. Tidak ada petani, tidak makan orang, Bang. Gimana kehidupan itu mau berlangsung? Gimana kita mau bebas Jadi untung kan stunting? nggak salah, nggak apa-apa juga. Nggak salah, Iya. betul. Setiap orang pengen untung gitu kan. Tapi di balik keuntungan kita itu juga pengen bermanfaat untuk Yes. orang lain. Kan itu Buat tujuannya. manfaat. Nah, Untung, bermanfaat. Betul. Buat jariah. Nah, Ini ya. banyak pahala gitu. Untuk negara juga kan Kita kita. pahala juga di sini nih. Berarti kalau orang yang nonton banyak nih ya. Iya. Ya, jadi memang seperti itu sih harapan kita ke depannya, bagaimana anak-anak muda bisa mengelola kekayaan alam yang ada di Indonesia ini sebaik mungkin. Itu aja sih, Bang, kalau menurut saya. sih. Siap. Nah, dan Jangan pesan saya biarkan untuk itu Uda lahan Vasco lagi ya. kosong. Itu kan baru untuk anak-anak muda nih. Iya. Untuk Uda Vasco. Uda Vasco asli Minangkabau. Asli Urawa. Cerdas, pengusaha. Kira-kira menurut saya ini harapan kami ini gitu kan sebagai generasi muda di bidang pertanian. Menurut Uda Vasco, ini pertanyaan apa harapan ya? Itu pertanyaan berarti. Pertanyaan berarti ya. Bagaimana ke depannya? Ini kalau menurut sudut pandang Uda Vasco nih, bagaimana pandang Uda Vasco ke depannya pertanian di Sumatera Barat? Itu aja. Saya minta pendapat dulu dah. Oke, sebenarnya kita nggak hanya bicara pertanian di Sumatera Barat ya, Iya. Indonesia. Memang harus kita support total habis-habisan. Apalagi yang buat saya tertarik ini di Sumatera Barat khususnya. Ini ada pegiat-pegiat pertanian ini anak muda. Ini semangat gua. Betul. Kita makin semangat karena petani-petani di Sumbar itu ternyata banyak petani muda. Tapi memang kita punya tanggung jawab sama-sama nih. Iya. Tanggung jawab sama-sama. Bagaimana bisa mencerdaskan anak-anak muda yang menjadi petani itu bisa memanfaatkan hulu ke hilirnya. Betul. Sektor pertanian itu bisa mendapat added value yang lebih. Iya. Intinya saya berharap di sektor pertanian, tadi yang Nanda sampaikan memang betul. Pertanian itu kita bukan hanya mencari untung, tapi Iya. kita memberikan bermanfaatan yang lebih kepada manusia. Iya, betul. Orang makan, darah jadi darah, bro. Iya, betul. Apa yang kita tanikan ini, apa yang kita hasilkan ini Betul, jadi Bang. darah di orang enggak. Iya. Betul, Bang. Jadi anak, biko di orang enggak. Iya. Nah, itu kan paling penting tuh yang pertama. Yang kedua, nggak kalah penting, bro. Harus kaya. Iya. Petani-petani milenial ini harus kaya, bro. Iya. Karena ternyata di Sumbar pun banyak anak-anak petani milenial yang kaya-kaya. Iya, Iya. benar. Dan ini yang harus kita buat nih. Ini kalau bicara saya pribadi di HIPMI nih ya, pengusaha itu ada 3 sektor. Pengusaha by nasab, pengusaha by nasib, sama pengusaha by design. Nah, HIPMI ini kita nih fokus kepada pengusaha by design. Kita perbesar banyak para pengusaha-pengusaha entrepreneur itu yang kita desain. Kalau by nasab udah beruntung udah oke kan. Nah, ini yang by design ini kita desain nih, bro. Para petani-petani muda gimana caranya mereka bisa berpikir
lebih ke arah entrepreneur. Ya betul. Dia kuasai hulu hilirnya, bagaimana bisa membuat misalnya kopi itu yang tadi harganya apa misalnya Ya. bawang itu yang harganya cuma 30.000 menjadi harga 300.000 dalam Betul. hanya buat keripik bawang. Ya. Sesimpel itu kan. Iya benar. Betul. Dan apalagi waktu pertaniannya pun bisa diatur dari situ kan. Ya, Nah ini tanggung jawab kita bareng-bareng nih, Ya, jangan tanggung ke jawab. orang. Betul Ya. betul. Kita bareng-bareng kita kuatkan ini, apalagi di kampung kita sendiri bro. Cocok. Ya. Cocok. Cocok ya. Ah gitu bro. Cocok ya bang, itu ya bang ya. Nah itulah bang. Kita juga berharap dengan ada seperti ini orang-orang rantau yang udah sukses di luar. Kalau pengen investasi ke kita juga boleh hari. Kita juga berharap bantu juga lah anak-anak muda. Kalau jadi gitu. duit orang mau invest. Iya lagi. makanya. Ya. Kadang Asal jadi anak-anak duit, ini pengelolaannya bagus, orang Betul. mau invest. Dan satu Wow. lagi bang, pesannya, Itu yang kita Bang. butuhkan Tadi sebenarnya. kan ada orang-orang banyak Asal sebenarnya. asal konkret ya. Ya. Asal konkret ya. Investor bisa kita tarik kok. Ya, benar. Tapi kita harus siap dulu nih. Iya, Kita siap secara mesinnya, kita siap iya betul. kelola hulu ke hilirnya. Betul, betul. PT dana datang bro, nggak Iya. usah kita datang bro. Dan Kita satu lagi datang bang, bro. abang ini pesan juga bang sama perantau-perantau yang ada di ini khusus Kabupaten Agam ya bang ya. Itu Oh, ada udah diagam kok di Padang mah. ya, nih. Iya iya. Perwakilan bang, ini kan perwakilan. Ya. Kalau Perwakilan, ya. ada bapak-bapak saya yang ada di rantau, perantau-perantau yang udah sukses di rantau, yang udah lahan yang kosong di sana itu bang, siap. Bu, tolong hubungi kami. Kalau memang ada lahan Bisa yang- dimanfaatin ya. Iya, kalau ada Oh. lahan itu daripada nggak produktif kayak gitu bang, Iya. gitu. Biar jadi cuan juga bang hasilnya. Iya, Ini iya, ada yang mengelola petani ya, Iya, petani muda ya, siap untuk banyak mengelola, ya. Bang. Nah yang gini-gini nih kan semangat Itu kan. Iya sebenarnya. bang. Kan? Iya, iya. Nah itu pesannya buat perantau-perantau itu bang. Nah Iya, iya, kadang-kadang iya. dia beli lahan, habis itu dibiarin aja gitu kan. Iya, iya, iya. Kalau bisa dimanfaatin gitu Iya, kan. iya, iya. Jangan dibiarkan tandus gitu aja bang. Iya. Ya subuh-subuh juga. Yang di rantau untuang, nah di kampung untuang kan. Nah, gitu, Bang. Sama-sama Jadi- untung ada bang. Ikut PT masuk sama. Uangnya itu kan berputar di tempat kita masing-masing Iya iya bang. iya. Gitu. Disebarin nih video mudah-mudahan para Nah, perantau nonton iya, nih kan. mudah-mudahan. Ntar bisa dihubungi ke Bro Nanda nanti Bro Iya, Nanda boleh. bisa menyalurkan ke Iya. wilayah Agam, misalnya wilayah Padang, Bukit Tinggi, Bukit Solo, Tinggi, ya, Solo, Banyak semua. lah bang. Kami dari milenial Kabupaten Agam bang, banyak kekurangan lahan sebetulnya bang. Iya. Nah itu lahan yang Bro Nanda ada. nomor Bang. teleponnya berani nggak sebutin sini? Boleh. Boleh bang. Sebutin Boleh. nomor. Boleh jadi buat Misalkan tadi teman-teman. pesan nih buat para perantau Iya, yang boleh. lahan yang nganggur kan. Iya ya bang. Ya bisa nanti di nomor 0812 1999 3792. Nanti kita coba kondisikan dengan petani-petani kita yang ada di beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Nah, Bagi mudah-mudahan para perantau terjalin. Ya, yang lahan yang nganggur, manfaatin jadi PT. Kami bisa. Nggak usah dijual, jadiin duit. Iya. ini ada Iya. nih teman-teman kita ya di kampung yang akan mengelola ya bang ya. Iya. Iya. Selain kita bisa memberikan manfaat kepada orang kampung ya dah. Ya betul. Nah, PT pun masuk di rantau. Iya, Bukan satu hanya lagi. perantau yang di Ya kan Jakarta bagi ya. hasil Iya. lah, bro. Ya bagi hasil. Bagi hasil kan? Kita bisa buka lapangan pekerjaan. Yo. Nah, buru-buru tani yang ada di tempat kita nggak kerja-kerja luntang-lantung lagi, Bang. Ada Nah. pekerjaan yang kita kelola di sana gitu kan. Iya. Itu tujuan kami hadir, Bang, gitu. Iya, 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 Ini, iya. Bang, gitu. Kayaknya kita udah membicarakan ekonomi negara ini ya. Iya. Nah, benar nggak bang? Betul ya? Ya iyalah. Ah, benar. Memang pertanyaan ini ekonomi Iya. negara, penyandang utama ekonomi negara. Jadi harapan saya pribadi nanti, insya Allah mudah-mudahan kalau saya pribadi kan Pak Prabowo presidennya ya. Ya, mudah-mudahan kalau Pak Prabowo di sektor pertanian udah usah debatin lah. Dan beliau sangat fokus ke pertanian. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih kawal nanti. Sektor pertanian itu menjadi lebih kuat ke depannya. Dan menjadi benar-benar jadi pokok penyandang kehidupan negara. Karena sekuat apapun misalnya militer tanpa adanya Anggota ya. hilir tanpa adanya lumbung padinya ya nggak akan kuat Iya juga betul militer. betul. Kan gitu bro ya. Iya, benar. Ini sesimpel itu aja dari sektor militer aja begitu dan semua sektor. Harapan kita mudah-mudahan teman-teman semua yuk bagikan nih videonya ke manapun Anda berada. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat para milenial lagi itu. Walau sambil dia main Mobile Legend, dia juga kelola tanahnya. Ya. Benar nggak bro? Kan bisa nyambil. Iya bisa Ya bisa. bisa dong. Bukannya kita full time kan? Iya, benar. Habis kelola tanahnya, main Mobile Legends lagi nggak apa-apa kan gitu. Ya nggak? Iya, betul. Cocok toh? Betul, betul. Oke. Sebarin videonya mudah-mudahan ini memberikan semangat buat para generasi muda untuk kembali terjun ke dunia pertanian. Ya, Hubungin Anda, Ketua Petani Milenial Sumatera Barat, bagian di Sumatera Barat. Silakan nanti kita berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.